Oke, baik, kita akan lanjutkan untuk belajar lagi matematika, yaitu pecahan senilai. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Kita akan bahas di video kali ini ya. Baik, eh, kita buat contoh misalnya. Ada contoh soal 1/2 sama dengan titik-titik per 4. Nah, ini contoh yang gampang ya, yang simpel dulu. Nah, bagaimana untuk menentukan bahwa ini titik-titiknya senilai? Nah, caranya adalah kita lihat di sini ya. Di sini penyebutnya angka 2 dan angka 4 ini sudah lengkap ya. Sudah ada penyebut yang lengkap, berarti kita jadikan patokan ya. 2 jadi 4 itu karena naik makin besar ya. Jadi kita kali. Nah, 2 kali berapa supaya jadi 4? Kali 2. Ya kan? Nah, kalau penyebutnya ini dikali 2, berarti pembilangnya atas ini juga dikali 2. Nah, 1 kali 2. Nah, cukup mudah bukan? Nah, kita akan coba untuk soal yang lainnya. Misalnya ada soal 14 per 35 sama dengan titik-titik per 5. Nah, kalau begini bagaimana? Ini lengkap. Ya, sudah lengkap. Berarti bisa kita jadikan patokan. Dari 35 menjadi 5 ini berarti turun. Nah, kalau turun berarti ini harus dibagi. Nah, 35 dibagi berapa supaya hasilnya 5 ini? Itu dibagi dengan angka 7. Nah, kalau ini dibagi 7 berarti atas juga harus dibagi dengan 7. Nah, 14 bagi 7? 2. Oke, mudah bukan? Mudah sekali ya. Baik, sekarang kalau misalnya ada contoh soal lagi, misalnya 16 per titik-titik sama dengan 2/6. Nah, misalnya soalnya seperti ini. Nah, bagaimana? Nah, ini yang lengkap, atas yang lengkap, pembilangnya yang lengkap. Ya, berarti 16 ke 2 ini makin kecil. Berarti kita bagi. 16 bagi berapa yang hasilnya 2? Yaitu dibagi 8. Berarti titik-titiknya ini kita bagi 8. Ya. Berapa yang dibagi 8 hasilnya 6? Atau boleh ini kita langsung kalikan saja. 8 kali 6 gitu. Berapa? Yaitu 48. Cukup mudah kan? Mudah sekali ya. Baik, itu cara untuk menentukan pecahan senilai ya, atau mengisi titik-titik pada pecahan senilai. Nah, kalau misalnya disuruh menentukan pecahan senilai dengan bebas, misalnya ada soalnya, tentukan pecahan senilai dari 6/18. Nah, pecahan senilainya berapa? Caranya adalah bisa kita bagi, bisa kita kali. Kalau kita bagi dulu misalnya, bagi 2, hasilnya 3/9. Udah, berarti 6/18 itu pecahan senilainya adalah 3/9. Nah, selain kita bagi juga bisa kita kali. 6/18 ini bisa kita kali 2 kali 2. Ini 12/36. Nah, jadi pecahan senilai dari 6/18 itu tidak hanya satu, bisa banyak ya, bisa 3/9, bisa 12/36 ya, atau bahkan bisa lagi nanti ya, 6/18 ini kita kali 3 berapa? 18/54. Nah, berarti pecahan senilai dari 6/18 ini adalah bisa 3/9, bisa 12/36, bisa 18/54. Ya, gampang ya. Jadi untuk menentukan pecahan senilai dengan bebas itu bisa dikali, bisa dibagi ya.
Baik, terima kasih.